Hai, gimana kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, serta dimudahkan segala urusannya. Ya, di hari yang sangat dingin ini, kita akan mereview sebuah film yang menceritakan seorang detektif yang mencari pembunuh anak dan istrinya. Namun kasusnya berjalan buntu. Dia pun harus terjebak dengan obat-obatan berbentuk serum yang bisa mengantarkannya bertemu dengan pasukan iblis. Walaupun hal seperti ini sangatlah langka, tapi ketika film berbicara hal yang tak mungkin jadi mungkin, yang nggak mungkin jadi mungkin, yang tidak mungkin jadi mungkin. Tanpa banyak basa dan basi, mari kita gaskan. Di awal film memperlihatkan seorang laki-laki yang berusaha tidak tenggelam di lautan yang sangat dingin penuh dengan es. Dia pun hanya tenggelam sampai akhirnya terlihat seorang perempuan yang sudah tidak berdaya, seolah kematian sedang menghampirinya. Scene pun berpindah di kantor detektif, di mana mereka sedang membahas sebuah kasus. Terlihat detektif bernama Max sedang sibuk sendiri. Dia baru saja kehilangan anak dan istrinya, dan sampai saat ini si pembunuhnya belum ditemukan. Hari demi hari pun dia lewati demi mencari petunjuk si pembunuh keluarganya itu. Sampailah Max di sebuah klub malam. Dia pun bertemu dengan seorang gadis bernama Natasha. Natasha Max. Tak begitu lama bercakap-cakap, Natasha pun mengajak Max keluar. Sepertinya ada yang ingin dia bicarakan. Akhirnya Max pun membawa Natasha ke rumahnya. Sesampainya di rumah Max, dia pun menggoda Max dengan keliruan di atas ranjang. Sontak saja Max mengusirnya dan Natasha pun pergi. Get out now. Perjalanan pulangnya, Natasha pun dibututi makhluk aneh, terbang, hitam, menyeramkan. Dia pun bergegas menelpon seorang bernama Owen. Namun tanpa banyak lama, makhluk itu pun menerekamnya. Keesokan harinya, Natasha pun ditemukan tewas dengan penuh luka di sekujur tubuhnya. Di TKP pun para aparat menemukan dompet milik Max. Disinyalir Max lah pembunuhnya. Max bersama rekannya bernama Alex pergi mendatangi tempat kejadian tersebut, di mana mereka menemukan hal yang sangat ganjal, sebuah foto sayap hitam sama persis di tempat kejadian saat istrinya tewas. Alex pun mempunyai bukti lain tentang keterkaitan kasus Natasha dengan istrinya, dan dia pun meminta Max menemuinya di apartemen tempat tinggalnya. Tanpa banyak lama, Max pun menghampiri Alex. Sesampainya di sana, Max terkaget melihat Alex yang sudah terkapar berlumuran darah, dan Max pun seseorang menghajar Max hingga ambruk tak berdaya. Di scene selanjutnya memperlihatkan Max yang sudah tersadar. Ternyata dia sudah berada di sebuah rumah sakit. Dari rekannya yang bernama Bebe, Max pun mendapati kabar bahwa Alex telah tewas. Bebe adalah rekan kerja istrinya yang sering membantu Max untuk mengungkap kasus pembunuhan keluarganya Max. Dia pun mendatangi rumah duka Alex, sahabatnya itu, di mana Max bertemu istrinya Alex yang langsung memarahinya seakan kematian Alex adalah ulah dari Max. What have you done, Max? Dia pun diusir pergi dari rumah duka Alex itu. Di luar sana sudah menunggu seorang detektif. Max pun diinterogasi tentang dua kematian beruntun Natasha dan Alex. Max yang menjawab semua pertanyaan itu dengan jawaban yang simpel dan polos. Max pun akhirnya meninggalkan ruangan interogasi itu. Di luar, semua rekan-rekan Max mencaci maki Max, menganggap Max adalah seorang keparat bodoh, menghabisi seorang gadis serta membunuh rekan kerjanya sendiri. Dengan dinginnya, Max menghiraukan semua saksian itu. Dia terus berjalan menuju kantor kerjanya Alex. Di ruangan itu, Max pun mencari tahu tentang hal apa yang ingin Alex sampaikan.
Akhirnya Max menemukan sebuah foto dengan tato di tangan Natasha sama persis dengan seorang laki-laki yang tewas bersamaan di hari itu. Di scene selanjutnya, Max yang sudah mengetahui sebelum Natasha tewas, dia mencoba menelpon seseorang yang bernama Owen. Max pun mencari Owen, namun di tengah perjalanannya, Max dihadang oleh Monasak yang merupakan kakaknya dari Natasha. Dan lagi-lagi, Max dituduh sebagai dalang pembunuhan tewasnya Natasha. Setelah dijelaskan dengan cukup panjang, akhirnya mereka berdua tertuju ke sebuah nama, yaitu Owen. Mereka pun memutuskan pergi bersama, namun sesampainya di sana mereka menemukan Owen bertingkah aneh sampai akhirnya sesuatu yang hitam mirip kalong wewe menarik Owen sampai terjatuh dan tewas seketika. Di scene selanjutnya, Max dan Monasak mendatangi sebuah tempat pembuatan tato guna menanyakan lambang tato yang bergambar mirip sebuah sayap itu. Di sana dijelaskan bahwasannya lambang tato itu adalah lambang kebanggaan bangsa Viking yang biasa digunakan untuk melindungi diri. Mona dan Max pun akhirnya berpisah guna mempercepat mengumpulkan informasi tentang lambang tato itu. Mona menemui seseorang yang bernama Lincoln untuk menanyakan maksud dan tujuan tato itu. Lincoln pun menjelaskan tato itu sebagai tanda bahwa Max sedang diburu menjadi target iblis berwujud manusia bernama Lupino. Lincoln pun mengingatkan Mona agar menjauhi Max demi keselamatannya. Max yang pulang ke rumahnya dulu menemukan arsip berlogo mirip sayap itu, di mana arsip itu adalah milik mendiang istrinya yang merupakan logo di tempat kerjanya. Keesokan harinya pun Max pun mendatangi tempat kerja istrinya itu dan menanyakan apa yang dikerjakan terakhir istrinya sebelum tewas. Rekan kerjanya pun hanya bilang tidak ada yang aneh. Mendiang istrinya Max seperti biasa mengerjakan kerjaan rutinnya. Setelah Max kasih paham dengan bertingkah kasar, akhirnya dia pun mengatakan semuanya. Di mana sebelum terbunuh istrinya mengerjakan proyek obat berbentuk serum. Obat itu akan membuat para pasukan militer menjadi agresif dalam pertempuran. Namun dalam proyek itu masih belum sempurna, hanya 1% yang berhasil. Sisanya para pengguna obat itu akan berhalusinasi yang mengerikan, akan melihat sesosok pasukan iblis, dan semua itu adalah efek samping dari obat tersebut. Dia pun memberikan sebuah amplop yang berisi semua informasi yang dibutuhkan Max, serta meminta perlindungan dari Max dari seseorang yang pasti akan membunuhnya. Max pun bergegas membawa dia keluar, namun di hadapannya sudah dihadang oleh pasukan bersenjata lengkap, dan akhirnya Max pun berhasil kabur dan meloloskan diri. Di scene selanjutnya, Max dan Mona melihat siaran TV di mana di acara tersebut terlihat Lupino sedang menjelaskan pengalamannya memakai serum itu. Max pun bergegas pergi ke markas Lupino. Pertempuran barbar pun tak dapat dihindarkan. Dan tibalah saatnya Max bertarung dengan Lupino. Seseorang menembak Lupino tepat di dada tengahnya, dan ternyata dia adalah Bebe. Bebe pun membawa Max keluar dan seseorang memukul Max sampai akhirnya Max pun tak sadarkan diri. Setelah tersadar, Max pun dibawa ke sebuah tempat
Di perjalanan, Bebe pun bercerita tentang apa yang terjadi selama ini. Ya, ternyata Lupino bukanlah pelaku pembunuh istrinya. Pelaku yang sesungguhnya membunuh istrinya Max adalah Bebe. Di mana istrinya Max harus dibunuh, dianggap membahayakan dari kerahasiaan proyek itu. Sebelum mengeksekusi Max, Bebe pun memberikan sampel serum itu pada Max. Melihat kesempatan untuk meloloskan diri, Max pun langsung beraksi. Akhirnya Max pun tercebur di lautan es yang dingin dan tenggelam. Di sana Max bermimpi bertemu dengan mendiang istrinya dan mengatakan belum saatnya Max. Serentak saja Max pun tersadar dan berusaha mencapai daratan. Max yang kesulitan bernafas akibat rasa dingin di tubuhnya, tanpa pikir panjang, Max pun mengambil sampel serum yang diberikan Bebe dengan meminumnya 2 botol sekaligus. Akhirnya Max pun bangkit kembali. Dengan efek serum itu, Max menjadi lebih agresif, overpower pastinya. Di sisi lain, Bebe yang mengetahui FBI akan menangkapnya bergegas kabur, namun di tengah perjalanannya dia dikagetkan kehadiran Max yang sudah berada di hadapannya. Dengan beringas dan liar, Max pun menghabisi semua antek-antek Bebe sampai akhirnya hanya tinggal Bebe lah yang tersisa. Ya, sebutir peluru melesat kencang menembus tubuh Bebe. Seketika Bebe pun ambruk tewas dan Max pun berhasil membalaskan dendamnya. Film pun berakhir. Ya, sebuah film yang berjuang mencari keadilan, tak peduli walaupun nyawa menjadi taruhannya. Terima kasih sudah menonton konten hari ini. Terima kasih juga yang sudah subscribe dan mendukung channel ini. Sampai ketemu lagi di hari-hari berikutnya. See you next time. Dadah. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient.